Shalom. Shalom. Selamat pagi, saudara. Good morning, everyone. This is a great opportunity for us here. It's a Sunday. It's a time that we can rest, right? So I know every day we can rest, but today let us make something. This Sunday is a special for Him, for our God, Jesus Christ. Kita bersama-sama di sini. Kita mau menyembah Dia dan memuji Dia. Let us use this opportunity to focus on Jesus only, because He's our everything. He lives in us, dan juga Roh Kudusnya biarlah mengalir dalam kehidupan kita. Let the Holy Spirit work in every heart in this place. And then together here, we are not just sitting or standing, but let us focus on Him. Let us focus on the Holy Spirit. Everyone in this place, let us invite the Holy Spirit to work more and more, so we may see the works of Holy Spirit among us. Let us pray together. Bapa di dalam surga, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Dear Lord Jesus, we thank You for this opportunity that You give it for us. There is no God like You, Lord Jesus. Today we want to worship You. We want to honor You. You are worthy to be praised, Lord. Bless every people who stand in front of this place, Lord Jesus. Mari Tuhan, dengan urapan-Mu Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. We are nothing without You, Lord Jesus. Berkati kami dan urapi kami Tuhan. Ampuni kami akan segala dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan hati kami, kuduskan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kuduskan hati kami supaya kami bisa masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, tanpa kekudusan tidak satupun orang bisa melihat Bapa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu. Thank You, Lord Jesus. Forgive our sin, Lord Jesus, because You are holy. You are holy, Lord. Kami berkati ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang luar biasa, nama yang perkasa. Haleluya. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Ajarkan kami untuk lebih dalam Tuhan Yesus, untuk mengenal-Mu. Kami meminta Tuhan Kau melayakkan hidup kami, bawa kami untuk menyembah-Mu, sehingga kami bisa masuk ke dalam tirai bait suci-Mu Bapa. Haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku indah, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Kita ulangi kembali lagu ini. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku
di dalam untuk mengenalmu, Bapakku indah, layakkah aku bawaku untuk menyembahmu di balik tiraian suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Ku sembah Tuhan, oh sembah, oh worship you Lord, you are worthy to be praised. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. My soul, my Savior God, truly, how great Thou art, how great Thou art. Then sing, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Mari saudara-saudara untuk berdiri, kita mau menyembah.
my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Only just sing this song, hallelujah! Then sing, my soul, my Savior God. Kami menyembah-Mu di tempat ini. Biarkan Roh Kudus mengalir di antara kita pada saat ini. Haleluya. Oh yes Lord. Haleluya. How great Thou art. And sing, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Kita nyanyikan bersama-sama. Let's sing, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Let's sing, my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Let us praise Him in this place. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Saudara, kita akan berikan persembahan yang terbaik buat Yesus. Dengan puji-pujian yang akan kita naikkan, mari berikan yang terbaik buat Dia. Haleluya. Lihat kanan kiri saudara. Katakan, aku mau beri pujian yang terbaik buat Tuhan. Katakan, ayo, bila perlu keluar dari tempat duduk saudara. Let us say, I'm going to give the best worship to Jesus. Give the best. The best. Yeah. My Savior, we
from a married place. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Oh, you died. My Savior, Redeemer, deliver me from a married place. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You gave me from the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For you died. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For you died. Hallelujah. Hallelujah. For you died. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Oh, maaf saudara-saudara. Sing hallelujah, let us shout for our King, great Almighty, my Jesus, set us free. Set us free. Let's come together, sing hallelujah. Let us shout for our King, great Almighty, my Jesus, set us free. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. All rejoice in your name. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. All rejoice in your name. Saudara, saya lihat saudara masih kurang bersemangat ya. Saya tahu ini lagunya baru. This is a new song. Let us learn together. Why we don't clap your hand like this? Okay, yeah, more.
Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. All rejoice in your name. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. All rejoice in your name. Hallelujah, hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. All rejoice in your name. Whoa, 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 Mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, terus membebas kita. Sekali lagi, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, terus membebas kita. Dari utara sampai ke selatan, jangan nama Tuhan dimuliakan. Jangan semua yang bernafas memuji-muji namanya. Karena besar kasih setiamu Tuhan, karena anugerah-Mu ku diselamatkan. Yesus, ku bersyukur dan ku bersuka, dari selamanya sampai selamanya. Mari semua, mari semua nyanyi haleluya, nari dan melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesus Tuhan, terus membebas kita. Hallelujah, hallelujah, I am free. Hallelujah, sing hallelujah. All rejoice in the name. Hallelujah, hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. All rejoice in your name. One more time. Hallelujah, praise your name. Hallelujah, I am free. Hallelujah, singing hallelujah. All rejoice in your name. All rejoice. All rejoice in your name. All rejoice in your name. We worship you, Lord. Oh, kami sembah ya Rohku. Worship Lord Jesus. Oh, hallelujah. Ya Roh Kudus berhembuskan
berhembuslah di tempat ini, mengalirlah roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Katakan sekali lagi, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirlah Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Katakan urapilah, urapilah jemaat-Mu ya Tuhan, haleluya, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah, haleluya, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, haleluya, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Haleluya Yesus. Biarlah kami menyembah-Mu, haleluya. Ku sembah
Mari kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari yang baik. Dan terlebih Tuhan, terima kasih di mana kami boleh Tuhan memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami undang Tuhan saat ini. Apabila sebentar Tuhan pemberitaan daripada firman disampaikan, Kau bungkus kami Tuhan satu persatu. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapi. Berkira nama Engkau sendiri yang dipermuliakan. Dan kami boleh Tuhan menikmati berkat keajaiban Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kita doa. Amin. Silakan saudara. It's okay. I can stay just the other one. Yes. All right. Good morning, everyone. Morning. I saw some new faces among us. Ada beberapa yang mungkin untuk pertama kali datang. Selamat datang dan selamat berbakti bersama-sama kami. I know a new one is Faith yang dibawa oleh Lois. Welcome, Faith. It's the name, a beautiful name. It's Faith. That's what we need. Faith. Gary, welcome back. Untuk hari ini, a special, I hope this is the beginning and will continue that on the after worship together on the preaching time, then we will separate the young adult or the youth, whatever it is, and the other, the one that always more comfortable with English, to the other room. And thank you for Lois that like to try to teach them. So we're gonna have a Indonesian service inside with the translation. But for all the kids, I mean the young, please go to another room and you will have enjoy your preaching time together. Ya, kami persilakan saudara-saudara anak-anak yang Joseph. Yeah, we've been planning this for a while, but it's always something happen. It's never happened, and this is gonna be the first time that we will try to separate the adult and the young adult. I mean the young kid or the youth, so they will more comfortable with the language. Me and Pastor Sunoko, I know Pastor Sunoko is always trying to preach in Indonesian and English, but sometimes it's really tough to get a connection. And especially for me, if I preach in English, maybe most of you won't understand what they're talking about. So I still stay with Indonesian, and those who really need translation, thank you for Ibu Irene that ready to translate. My preaching today. So far so good? Everybody okay? I know there's so many people still on vacation, but still, we thank God that we have the opportunity to be here today. It's not, I always say that it's not always everybody has that opportunity, but we thank you. We thank God
that He give us special time, part on our life, in our life. Sebagian kecil dari hidup kita itu bisa berada di tengah-tengah tempat ini hari ini. Kalau saudara bertanya, terutama saudara Jeffrey, kalau sebelum mulai itu dia bertanya kepada saya, apa judul khotbah saya hari ini? Saya bilang, keajaiban Tuhan. And I like that one, how great thou art. Itulah keajaiban daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Apabila kita bisa menyanyikan how great thou art, itulah kebesaran Tuhan. Apabila kita berbicara soal keajaiban Tuhan, banyak yang kita bisa lihat di dunia ini sekarang ini. Keajaiban Tuhan yang terjadi. Bagaimana dunia ini masih berputar, bagaimana planet-planet dan matahari masih juga berputar. Kalau mereka berhenti, berarti kita juga berhenti. That's it. Tapi kita bersyukur, keajaiban Tuhan masih mengatur semuanya. And now, some of you maybe, sebagian dari kita percaya akan banyak teori soal bagaimana cakrawala ini terjadi, bagaimana universe ini terjadi. Mungkin yang populer yang sampai dibuat TV seri Big Bang Theory. Tapi kalau saudara tanya Bang-nya itu dari mana, ya nggak ada yang tahu juga. Mereka tahu Big Bang, Bang jadi. Tapi kalau ditanya Bang-nya itu mulainya dari mana, kan harus ada mulainya. They don't know. But for us who believe in Jesus Christ, we know exactly who made that happen. Ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, and we believe that. Namun spesifik, hari ini saya ingin membawa saudara-saudara mendalami suatu hal yang lain mengenai keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya, pribadi demi pribadi. Apakah masih ada keajaiban itu terjadi di dalam hidup kita? Mengapa saya bertanya? Karena mungkin sebagian orang Kristen tidak mempercayai lagi akan hal ini. Pengajaran Kristen banyak yang mengatakan hal itu terjadi di masa yang lampau, yaitu ketika para rasul masih hidup. Ya. Mereka percaya murid Tuhan yang dalam simbol atau pemikiran yang paling dikasihi Tuhan, yaitu Rasul Yohanes, setelah dia mati, maka berhentilah sudah mujizat atau tanda-tanda heran itu. Ada yang sebagian yang percaya. Tapi ada juga sebagian yang percaya bahwa no, it is still happen today. Now, yet, masih terjadi sekarang ini. Dan kalau ditanya, apa buktinya? Oh, lihat, banyak kesembuhan masih terjadi. Orang sakit disembuhkan. Ya. Tapi itu kan hanya ucapan. Bukti nyatanya itu apa? Saudara hanya bisa mendengar kata si Anu, ada orang disembuhkan, ada orang lumpuh berjalan, dan sebagainya. Kalau saudara berada di dalam suatu pengadilan, ada beberapa cara
untuk membuktikan seseorang itu bersalah atau tidak. Itu mungkin dengan saksi-saksi, itu secara lisan mengatakan saya melihat, I saw it, kata. Ada juga yang mengatakan saya lihat, tidak, yes or no. Tapi satu hal yang tidak bisa dibantah atau diperdebatkan, itu apabila ada bukti nyata. Dan itu yang perlu dimiliki oleh orang-orang Kristen. Apabila seseorang bertanya, apakah kamu masih percaya mujizat itu masih terjadi hari ini? Apabila saudara berkata yes, dari mana? Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Apa yang tertulis di dalam firman Tuhan kita bisa sampaikan. Apabila orang itu tidak percaya, berarti bukan tidak percaya kepada ucapan kita, tetapi tidak percaya akan firman Tuhan. Konsekuensinya harus mereka tanggung sendiri. Bukan ucapan saya, tapi apa yang firman Tuhan katakan. Sekarang ini hangat dengan kejadian atau keajaiban dunia yang sering kita lihat, ya, terutama eclipse. Ya, sebentar lagi kita akan menghadapi gerhana matahari. Saya rasa mulai Agustus, pertengahan Agustus atau 20 sekian Agustus akan melewati Amerika. Mulai dari west ke east, ya. Gerhana ini terjadi apabila posisi daripada matahari, bulan, dan bumi satu jajar, satu vertikal yang sama, sehingga kita yang di bumi tidak bisa melihat matahari karena tertutup oleh bulan. Selama bulan itu mengelilingi bumi, jadi selama beberapa menit, ya, kita tidak bisa melihat matahari karena bulan dan bumi itu mengelilingi matahari, tapi bulannya sendiri mengelilingi bumi. Jadi kalau persis garisnya itu sama, kita tidak bisa melihat matahari. Dan itu yang dikatakan gerhana matahari kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris eclipse. Mulai dari, saya rasa kalau nggak salah Oregon, ya, mulai dari Oregon. Jadi kalau saudara mau menikmati yang jelas, saudara pergi ke Oregon Coast. Mungkin dari beberapa saudara yang pernah pergi ke Oregon Coast, ada satu beach namanya Lincoln Beach, itu yang paling pasti dilewati, ya, jadi full eclipse. Jadi mulai bergeser ke Oregon, terus ke Idaho, ke Montana, nggak gini, tapi miring terus, ya. Oh, sampai Kansas, sampai yang terakhir keluar lagi di South Carolina di bawah. Tapi balik lagi, saya ingin berbicara soal keajaiban di dalam hidup saudara dan saya. Dan untuk itu mari kita buka Roma 15 ayat 18 dan 19. Ada bahasa Indonesia juga di depan kita bisa baca, ya. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Konsentrasi kepada yang ke-19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Paulus
menulis dalam Roma. Paulus dalam ukuran kita sebagai manusia adalah seorang rasul yang besar, ya. Saya tahu bukan termasuk dalam 12 rasul atau 12 murid Tuhan yang terpilih pertama kali, tetapi Rasul Paulus menulis hampir sebagian besar daripada perjanjian baru. Hampir 60% dari perjanjian baru ditulis olehnya. Dalam kategori kita sebagai manusia, dia termasuk seorang rasul besar. Tanda-tanda, bukan tanda-tanda jalan, bukan tanda-tanda yang saudara biasa lihat, tidak boleh parkir, tidak boleh belok kiri, tidak boleh belok kanan, tetapi tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, mujizat, itu yang dikatakan di dalam hal ini. Suatu hal yang di luar pemikiran kita. Saya tahu mungkin saudara akan berkata, kita juga sering menonton TV, banyak orang yang bisa berbuat mujizat. Walaupun pertanyaannya kuasa siapa yang akan dipakai. Saya tidak selalu berkata semua magician itu bukan hanya trik, tapi ada beberapa yang menjadi pertanyaan, apakah benar bisa trik, ya? Atau ada suatu kuasa lain yang membuatnya. Setan itu bukan tidak berkuasa, jauh lebih berkuasa daripada kita. Dikatakan Lucifer itu tangan kanan daripada Allah Bapa. Jadi saudara bisa tahu kuasanya. Hanya kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang jauh lebih berkuasa daripada kuasa-kuasa itu. Saudara-saudara, kembali pertanyaan, apabila kita percaya bahwa mujizat itu masih terjadi sampai hari ini, dan bukan hanya terjadi pada zaman dahulu kala atau zaman rasul-rasul. Memang pada zaman rasul-rasul kuasa itu sudah dimulai, bahkan jauh sebelumnya. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, mujizat itu pun sudah terjadi sampai detik ini, dan dikatakan akan terus sampai kepada akhir zaman. Mengapa saya berani mengatakan begitu? Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi apabila kita mau berdebat dengan orang, mengatakan bahwa bagaimana dan apa yang menjadi bukti nyata, itu kita kembali kepada firman Tuhan. Saya beberapa kali mencungkil biografi daripada Pak Ahok. Suatu hal yang saya kagumi, itu dia membaca Alkitab. Dan kalau saya tidak salah, bukan satu Alkitab penuh ini sudah dibaca, bahkan berulang-ulang. Pertanyaan kembali kepada kita, apakah kita pernah membaca dari awal sampai akhir Alkitab ini? Pertanyaan juga bagi saya, bukan hanya bagi saudara, bagi setiap yang mendengar. Apakah ada kesempatan di dalam hidup kita, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kita bisa membaca dari awal sampai akhir? Saya pernah katakan bagi mereka yang bekerja, ada kesempatan lain untuk membaca atau mengerti atau setidak-tidaknya mendengar akan firman Tuhan ini. Yaitu apabila saudara mengendarai mobil. Saya rasa rata-rata orang di California ini kalau berkata saya pergi bekerja,
itu akan memerlukan mungkin antara 30-45 menit sampai 1 jam untuk sampai ke tempat pekerjaan. Kalau waktu yang saudara punyai selama saudara mengendarai kendaraan saudara, itu saudara pakai untuk mendengarkan firman Tuhan, saya jamin karena saya sudah mengalami, bahwa di dalam 1 tahun saudara bisa membaca buku ini beberapa kali. 1 jam saudara bayangkan, saudara bisa mendengar. Perdebatan kemudian muncul, wah saudara tidak boleh hanya mendengarkan firman Tuhan, saudara harus membacanya. Ya, kalau memang saudara mempunyai waktu, sisihkan waktu untuk membaca. Tapi setidak-tidaknya saudara bisa mendengar. Kenapa saya berkata demikian? Kembali lagi firman Tuhan. Apakah pernah firman Tuhan berkata, bacalah firman Tuhan? Dari mana iman itu datang? Kita mengatakan iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Memang konteks dibuat pada zaman dahulu. Kalau konteks dibuat bahwa harus membaca, mungkin tidak ada yang bisa membaca. Sampai detik ini pun Indonesia masih belum bebas dari buta huruf, saya rasa. Apalagi dunia. Bisa orang berbicara, bisa orang mendengar dan mengerti perkataan, tapi belum tentu dia bisa membaca. Tapi kembali lagi, yang saya maksudkan, kalau saudara benar-benar tidak mempunyai waktu, ya, itu saudara yang harus jawab sendiri. Tapi sedikit-sedikitnya, ketika saudara mengendarai kendaraan, saudara bisa mendengar seluruh firman Tuhan dari awal sampai akhir. Saya jamin paling sedikit di dalam hidup saudara akan bisa membacanya atau mendengar firman Tuhan itu dari awal, dari mulai Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Jadi kembali lagi saudara-saudara, untuk kita dapat berdalih, untuk kita dapat meyakinkan diri kita sendiri bahwa sungguh mujizat atau tanda-tanda heran itu masih terjadi sampai sekarang ini, hanya melalui firman Tuhan, bukan kata orang. Kita perlu membaca dan mengerti bahwa memang itu ada tertulis di dalam firman Tuhan. Kita teruskan. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka satu ayat. Itu di dalam Matius 28 ayat 16, ayat 18 sampai 20. Matius 28 18 sampai 20. Ini merupakan pasal terakhir dan bahkan ayat-ayat terakhir dari Matius 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kuasa itu sudah diberikan kepada Yesus. Kuasa di surga dan di bumi. Dan Yesus berjanji, Dia akan menyertai saudara dan saya. Berarti kuasa itu akan menyertai saudara dan saya. Sampai kapan? Sampai zaman para nabi? Sampai zaman para rasul? Tidak. Dikatakan di sini sampai akhir zaman.
Jadi saudara-saudara, apabila saudara yakin dengan sungguh bahwa inilah firman Tuhan, maka mau tidak mau kita harus mengakui bahwa tanda mujizat itu masih berlaku sampai detik ini. Karena itu apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada kita. Kuasa Tuhan yang bagaimana, atau apa saja kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita itu. Apabila saudara ditanya orang, kuasa apa saja yang saudara punya melalui Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan kembali lagi membuka firman Tuhan untuk menjawabnya. Kita lihat Matius 10 ayat 1 dikatakan di sana. Matius 1 ayat 1 dikatakan demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara bayangkan, inilah kuasa yang dipercayakan kepada saudara oleh Tuhan Yesus Kristus ketika saudara menerima kuasanya. Tidak tanggung-tanggung, kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Ada kuasa pada diri saudara melalui firman daripada Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan pelepasan bagi mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa jahat. Melenyapkan segala penyakit. Ada kesembuhan yang seringkali saudara lihat bahwa memang itu janji Tuhan yang masih berlaku sampai saat ini. Segala kelemahan, segala keletihan yang kita alami di dalam hidup kita tidak mudah. Apalagi dikatakan orang, apalagi kita hidup di Amerika. Mungkin lebih baik kita hidup di Indonesia. Saya katakan dimanapun kita hidup, tantangannya itu sama. Tergantung kepada kita. Kita akan berkata Indonesia jauh lebih baik dari sini, atau kita pun bisa berkata Amerika jauh lebih baik daripada Indonesia. Tergantung saudara. Saudara yang mengatakan, bukan orang lain. Namun janji Tuhan, dikala kita lemah, dikala kita sudah berkata Tuhan tidak kuat lagi, that's it Tuhan. Sering kan? Nggak tahu saudara, saya sering, so many times saya katakan, aduh, that's it Tuhan. Dan justru pada saat itu saya katakan, di saat kita bilang that's it, saudara akan melihat betapa besar kuasa Tuhan yang akan saudara alami. Itu janji Tuhan. Kita lanjutkan. Di dalam Markus 16 ayat 20 dikatakan demikian. Markus Markus 16 ayat yang ke-20. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara simak bahwa di sini dikatakan mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja. Jadi apabila saudara mengandalkan Dia,
Dia tidak akan tinggal diam. Dia akan turut bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat itu. Firman disampaikan dan tanda-tanda itu menyertai. Apabila saudara percaya, sama seperti sekarang ini, saya pun membaca firman Tuhan, saudara bisa mendengar, dan saya juga bisa mendengar. Saudara bisa percaya, saya juga percaya bahwa firman yang disampaikan itu, firman yang disampaikan sekarang ini, saat ini, mempunyai sama kuasa untuk menyatakan mujizat bagi saudara dan saya. Bukan berarti saya yang di sini yang mempunyai kuasa. Nah, memang kita percaya bahwa di dalam perjalanan hidup orang Kristen, terlebih dalam perjalanan hidup daripada gereja, kita sering melihat ada orang-orang tertentu yang mempunyai pengurapan khusus, yang mempunyai anugerah ataupun berkat tersendiri untuk menyatakan, misalnya untuk menyembuhkan orang. Apabila orang itu berdoa, kebanyakan kesembuhan terjadi. Namun saya katakan, tidak selalu demikian. Dan firman Tuhan saat ini dikatakan, bukan melalui seseorang, tapi karena firman-Nya itu sendiri yang mempunyai kuasa untuk menyatakan mujizat. Kita sering dinabobokan, kita selalu mencari pendeta, seseorang yang sungguh-sungguh katanya dipakai Tuhan demikian, untuk kita datang ke sana untuk meminta kesembuhan, kepenuhan Roh Kudus, segala macam kebutuhan saudara. Tapi apabila kita kembali kepada firman Tuhan, tidak demikian. Karena bukan melalui atau bukan karena seseorang tersebut yang mempunyai kuasa untuk mengadakan mujizat, tetapi karena firman Tuhan itu sendiri. Penyertaan atau kuasa Tuhan itu datang melalui firman-Nya, bukan melalui tangan seseorang. Bukan karena tangan seseorang ditumpahkan kepada kepala saudara, ataupun bukan karena olesan minyak di kepala saudara, saudara mendapatkan kesembuhan. Tidak. Tapi saya lebih percaya bahwa firman itu sendiri, kalau kita bisa tangkap dan kita percaya, dan kita akan mendapatkannya. Mujizat itu masih terjadi sampai saat ini. Bukan yang lalu, masih terus. Sampai kapan? Sampai pada akhir zaman. Itu kata Tuhan Yesus. Saya bukan melarang saudara untuk datang kepada suatu kebangunan rohani di mana seringkali ada kesembuhan terjadi. No. Tapi apabila saudara percaya sungguh, itu pun bisa terjadi tanpa orang lain. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan akan menerima kuasa sampai kepada itu. Dikatakan di sini 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Di dalam Matius dikatakan apabila Injil kerajaan itu diberitakan di seluruh dunia, seluruh bangsa, dan itu baru tiba ke kesudahan, itu kiamat.
Jadi sampai kepada ujung bumi firman itu akan disampaikan. Apabila firman itu disampaikan, berarti kuasa itu pun akan menyertai. Jadi sudah kita lihat banyak kuasa mujizat dapat terjadi. Namun pertanyaannya, untuk apa sih? Untuk apa tanda-tanda itu ada? Mujizat-mujizat itu ada untuk apa? Kita buka. Ada beberapa yang ingin saya lihat. Banyak sekali yang bisa kita rangkumkan, tapi kita akan coba melihat beberapa yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Yohanes 2 ayat 23 dikatakan, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang-orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Di satu, mujizat atau tanda-tanda ajaib itu diadakan agar supaya orang percaya. Bangsa Israel setelah melihat keajaiban, mujizat demi mujizat, mereka percaya. Walaupun terus terang di dalam perjalanan yang seharusnya, kita baru dengar firman Tuhan minggu lalu atau minggu sebelumnya, minggu lalu atau yang menyampaikan perjalanan yang harus ditempuh hanya dengan bulan, akhirnya sampai 40 tahun. Bayangkan saudara, bulan bukan hanya jadi tahun, tapi menjadi 40 tahun. Apakah mereka tidak pernah melihat mujizat? Yes. Namun salah satu mujizat itu diadakan supaya orang percaya. Dikatakan di sini, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Itu tanda-tanda mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus, maka mereka percaya. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang tidak mengalami mujizat, tidak melihat tanda-tanda? Apakah mereka boleh diberi ketersendirian? Artinya apabila mereka tidak percaya juga boleh dihitung, ya it's okay, karena mereka tidak melihat tanda-tanda. Bagaimana dengan saudara atau saya yang mungkin tidak melihat tanda-tanda? Apakah kita boleh tidak percaya? Yohanes 20 ayat 29 mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat dan percaya. Haleluya. Saudara-saudara, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Kalau saudara perbandingkan perkataan bahwa porsinya itu mungkin jauh lebih besar daripada yang melihat percaya, tapi ujung-ujungnya saya mau tekankan, berbahagialah bagi saudara dan saya yang juga tidak melihat, namun kita tetap percaya bahwa Yesus itu juru selamat dan kuasanya masih berlaku sampai saat ini. Saudara-saudara, untuk percaya, mujizat itu dijadikan. Lalu apa? Yang kedua, Markus 5. Cerita ini cerita panjang, yaitu cerita orang yang kerasukan setan dibebaskan oleh Tuhan. Cerita ini cerita tentang orang Gerasi. Namun saya cungkil beberapa ayat saja. Misalnya Markus 5 ayat 2. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan oleh
kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Ketika Tuhan turun dari perahu, ada seorang orang yang kerasukan setan datang mendatangi dia. Lalu ayat 5 berkata, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Sudah bisa bayangkan kondisi orang ini, ya. Siang malam bukan tinggal di rumah, tetapi dia tinggal di pekuburan, bahkan memukuli diri dengan batu. Ayat 8 mengatakan, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Orang ini datang kepada Tuhan untuk meminta pelepasan, dan Tuhan mengusir roh-roh jahat itu keluar. Cerita berikutnya atau ayat berikutnya ini yang saya ingin saudara-saudara fokuskan, yaitu ayat yang ke-15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion. Kalau sudah ikuti akan cerita ini dari awal sampai akhir, orang ini kerasukan setan bukan hanya satu, dikatakan legion, banyak. Maka takutlah mereka. Saudara, ada satu perubahan yang terjadi apabila mujizat itu terjadi kepada saudara dan saya. Apabila pelepasan itu terjadi kepada saudara dan saya, harus ada satu perubahan yang terjadi. Dan apabila saudara lihat, satu, ada sisi rohani, ada sisi jasmani. Artinya secara spiritual, pengertian daripada pakaian baru atau yang dia pakai, artinya bukan pakaian yang lama lagi, itu mengadakan ada suatu perubahan di dalam hidup dia secara spiritual, yaitu suatu hidup yang baru. Apabila seseorang mengalami mujizat Tuhan, harus ada perubahan terjadi pada dirinya. Ada suatu kehidupan yang baru, tidak berpakaian yang lama lagi, tapi berpakaian yang baru. Bukan berarti saudara minggu depan datang ke gereja dengan pakaian yang baru semua. That's okay. Selama hati saudara dan kehidupan saudara juga diperbaharui. Itu yang sisi rohani yang jauh lebih penting. Namun secara fisik, secara tubuh, orang ini menjadi waras. Dikatakan kan, berpakaian dan sudah waras. Apa sih waras? Seringkali dikatakan banyak di dalam kehidupan sekarang ini orang yang sudah tidak waras. Apakah dia benar-benar gila? Saya rasa tidak demikian. Pengertian warasnya itu bisa bermacam-macam. Dan yang sering kita hadapi, waras itu tidak berakal budi, atau akal budinya tidak sehat, atau masih belum dewasa, masih kekanak-kanakan. Karena bertanya dengan suatu perubahan, maka saya katakan harus ada perubahan, yaitu perubahan daripada kekanak-kanakan menjadi dewasa. Banyak di dalam kehidupan kita jumpai hal ini. Nah, syukurnya kita tidak banyak menghadapi di tempat ini, tapi mungkin tempat lain banyak. Orang yang tidak waras, orang yang selalu membuat onar di dalam kehidupan orang lain. Tidak perlu kita menyusahkan orang lain, mampu untuk mengatur diri dan menempatkan diri pada posisi yang tepat, sehingga kita tidak menjadi batu sentuhan bagi orang lain. Percaya ada perubahan,
Dan yang ketiga, itu orang bisa mengucap syukur. Ya. Di dalam Roma 1 ayat 20 sampai 21 itu dikatakan kita perlu mengucap syukur. Dikatakan di sini secara komplit, sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Dan ayat 21, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Suatu peringatan yang disampaikan di dalam Roma ini. Artinya apa? Artinya kita perlu mengucap syukur. Apabila mujizat itu terjadi kepada kita, supaya kita percaya, supaya kita berubah, kita perlu mengucap syukur. Dalam khotbah yang lalu yang mengenai soal mengucap syukur, salah satu saya ceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkan 10 orang kusta. 10, saudara, bukan 1. 10 orang kusta disembuhkan seketika. Mujizat sungguh terjadi. Tapi hanya 1 yang datang bersyukur kepada Dia. Kalimat ini atau ayat-ayat ini mengingatkan kita, jangan menjadi bodoh, tapi perlu kita datang untuk mengucap syukur, karena untuk apa yang Dia sudah kerjakan di dalam hidup kita. Tidak banyak waktu lagi. Oke, mari kita teruskan. Apa yang keempat yang akan merupakan tujuan dari tanda-tanda ini dijadikan? Mari kita buka Markus 5 ayat 19 sampai ke 20. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi Ia berkata kepada orang itu. Artinya orang-orang itu tadinya meminta untuk mengikuti Yesus. Ya, kalau sudah balik mengikuti cerita ini, mereka yang mengalami mujizat itu ingin mengikuti Yesus, tapi Yesus itu tidak memperkenankannya. Tetapi Ia berkata kepada orang-orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahulah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana Ia telah mengasihi engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ketika mereka ingin mengikuti Yesus, Yesus bilang, no, jangan, tidak usah. Kamu lebih baik pulang ke rumah kamu masing-masing. Dengan satu tujuan. Untuk apa? Untuk menyaksikan apa yang sudah kamu alami, apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kamu. Beritakanlah itu kepada mereka yang mungkin belum mengetahui akan hal ini. Jadilah saksi Tuhan di mana engkau ada. Kita selalu cenderung, saya mau untuk menjadi pendeta, pergi ke sana, pergi ke sini. Bersyukurlah kalau memang Tuhan mengizinkan saudara pergi. Tetapi yang terpenting, jadilah saksi di mana engkau ada. Tidak selalu Tuhan mengirim seseorang ke tempat yang lain. Di sekitarmu juga masih banyak orang yang belum menerima Tuhan. Dan melalui kesaksian kamu, mungkin mereka datang kepada Tuhan. Kalau semua orang mau menjadi misionari pergi ke Afrika, lalu bagaimana yang di Rusia?
Bagaimana yang di Wesleys? Bagaimana yang di Santa Clarita? Siapa yang mau melayani? Pakailah kesempatan di mana saudara punya untuk menjadi saksi Yesus. Kalau suatu saat Tuhan kirim, berterima kasihlah dan ambillah kesempatan itu. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan meminta kita, apabila kita mengalami mujizat di dalam hidup ini, menjadi saksi di mana kita berada, menangkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Dan hal yang kelima yang saya ingin singgung sebentar, apa tujuan mujizat-mujizat ini diadakan di dalam kehidupan kita? Kita buka Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan dia. Ada juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, Bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saya taruh poin ini, poin yang terakhir. Mengapa? Karena apabila kita bicara soal money, apabila saudara dan saya berbicara soal uang, itu hal yang sensitif. Saya bersyukur saya bukan pendeta. Apabila saya menyampaikan firman Tuhan soal perpuluhan, it's fine with me. Tapi tidak selalu bagi mereka yang bertitle pendeta untuk menyampaikan soal perpuluhan. Karena apabila berbicara soal perpuluhan, mereka selalu dibilang, pendeta itu hanya mau money saja. Jadi ada keuntungannya saudara tidak menjadi pendeta asal saudara mau memberi. Dan orang atau perempuan-perempuan ini justru mempunyai talenta khusus. Ketika mereka sudah melihat mujizat terjadi di dalam hidup mereka, memang Alkitab ini luar biasa, tidak bisa saudara bantah, ya, tidak bisa saudara putar balik. Kenapa? Diceritakan terlebih dahulu mereka ini siapa? Siapa perempuan-perempuan ini? Bukan hanya sembarang perempuan, perempuan yang mengalami mujizat di dalam hidup mereka. Bukan seorang perempuan yang ingin mencari nama, yang tidak pernah mengalami akan mujizat Tuhan, bukan. Tetapi khusus di dalam posisi mereka yang mempunyai kecukupan di atas segala kecukupan soal materi, tetapi dijamah Tuhan dan menerima atau mengalami mujizat di dalam hidupnya dan dibebaskan dari roh jahat, dari kesakitan, itu mereka mengucap syukur. Mengucap syukurnya itu dengan mempersembahkan kekayaan mereka, mengambil apa yang ada di dalam poket mereka, diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Saya katakan, saya sengaja menempatkan ini sebagai poin yang terakhir. Kalau saudara mau melupakannya, itu terserah kepada saudara. Tetapi minimum 4 poin saudara-saudara telah. Dan yang terakhir ini saya katakan, tergantung berapa terima kasih saudara kepada Tuhan. Perempuan-perempuan ini tahu dengan jelas, even kekayaan mereka bukan punya mereka.
Apa artinya kekayaan ini? Kembali beberapa minggu lalu saya katakan, apa gunanya kekayaan yang kita miliki apabila kita sakit? Apakah kekayaan kita bisa membeli kesehatan kita? Apakah bisa membayar kesehatan kita? Walaupun kita tahu kita pergi ke dokter perlu uang, namun kesembuhan bukan karena uang, kesehatan bukan karena uang. Percuma kita memiliki segalanya. Dan terlebih apabila kita berkata soal rohani kita, kemana kita pergi? 70 tahun, 80 tahun, selalu datang pertanyaan, and then, oh saya bisa hidup 100 tahun, and then, tidak bisa kita memungkiri ada satu tempat yang kita tuju. Bisa 80, bisa 70, bisa 100 tahun kita hidup di muka bumi ini. Tapi suatu saat kita harus tinggalkan semuanya, dan kita kembali tanpa membawa sesuatu pun juga. Apabila kita memiliki sesuatu yang kita dipercaya untuk memiliki, kembalikanlah untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan akan memberkati jauh lebih daripada apa yang kita miliki. Jadi sekali lagi, mujizat, tanda, ajaib itu dijadikan supaya kita percaya. Apabila kita percaya ada perubahan di dalam hidup ini, itu hidup baru. Apabila kita mengucap hidup baru, kita bersyukur. Bukan sampai di situ, kita perlu menjadi saksi, meneruskan berita kesukaan itu yang kita pernah alami. Dan bahkan yang terakhir, bukan hanya melalui kesaksian kita, tapi juga melalui harta kita. Jadi kalau seorang Kristen itu selalu akan mengalami mujizat di dalam hidupnya. Benar? Bisa yes and bisa no. Mengapa saya katakan bisa yes, bisa no? Itu tergantung yang punya mujizat. Saudara tidak mempunyai. Kalau Tuhan memberi kepada saudara mujizat, ya saudara terima. Karena pertanyaan sekarang, bagaimana kalau tidak terjadi tanda-tanda atau mujizat-mujizat di dalam hidup kita? Apa yang harus kita perbuat? Sekali lagi, apabila tidak terjadi tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat di dalam hidup kita, apa yang akan kita perbuat? Apakah kita akan mengingkari Tuhan kita? Apakah kita akan tidak percaya lagi kepada Tuhan? Tidak mudah. Namun kembali lagi saya ingin mengutip beberapa contoh dari Alkitab kembali. Kita buka Galatia 4 13 dan 15. Galatia 4 13 dan 15. Ini cerita soal Paulus. Saya sering katakan di dalam masa muda saya sebagai seorang pemuda, kita itu sering sekali mengadakan kuis. Kalau ada satu retreat, kita selalu mengirim tim untuk kuis. Hampir sama seperti yang sering kita adakan kuis, ya. Cuman ya kuisnya itu kalau yang di sini masih sederhana, dan kebanyakan saudara pakai handphone saudara, bukan pakai ada yang di sini. Zaman dulu nggak ada handphone, adanya cuma Alkitab. Saudara bisa buka Alkitab.
Salah satu pertanyaannya, banyak pertanyaannya, tapi yang satu khusus mengenai ini. Apakah Paulus pernah sakit? Dia itu kan seorang rasul. Kalau menurut logik kita, kalau dia sakit ya tinggal tumpang tangan sendiri dong. Tuhan sembuhkan, amin. Tapi ceritanya itu lain. Coba saudara kita baca ya. 13, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. 15 berkata, betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di mana bahagia itu? Bahagia itu. Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Paulus ini pernah sakit. Sakit apa? Mata. Hampir buta. Saya percaya dia berdoa terus untuk meminta kesembuhan. Tapi pada kenyataannya Alkitab menulis sampai akhir hidupnya tidak sembuh. Sampai akhir hidup seorang rasul besar menurut standar manusia yang menulis 60% daripada perjanjian baru, mengecap atau mengindap penyakit sampai akhir hidupnya. Coba bayangkan. Namun yang indah, apakah dia mengingkari Tuhan? Apakah dia menolak Tuhan? Atau dia tidak percaya lagi? Tidak. Sampai akhir hidupnya dia tetap memberitakan Injil. Saudara-saudara, apabila mujizat itu pun tidak terjadi di dalam hidup kita, jangan goyah. Tubuh ini sementara. Kekekalan itu yang kita tuju. Masih ada satu lagi. Masih ada kesempatan untuk menceritakan satu lagi. Kita buka Lukas 20. Rupanya catatan yang salah, bukan ini yang saya maksud. Anyway, di dalam cerita yang berikutnya itu dikatakan bahwa Lazarus itu seorang pengemis yang meminta-minta, yang badannya penuh dengan borok, meminta-minta di pintu gerbang seorang kaya. Memang sering kita dengar cerita akan firman Tuhan ini mengenai bagaimana perbedaan antara Lazarus dengan orang kaya. Namun hari ini poin saya bukan di situ. Ternyata Lazarus yang borok itu sampai akhir hidupnya tetap borok, meninggal. Nah, yang menarik, dikatakan malaikat membawa kepada pangkuan Ibrahim. Saya lupa pasanya, tapi saya tahu ini ayat 20 dan 22. Tapi pasanya, saudara bisa cari di rumah. Saya tidak mempunyai waktu di sini untuk mencarinya. Mengenai kehidupan seorang Lazarus. Saudara-saudara, poinnya di sini.
Seringkali kita berkata, apabila mujizat itu tidak terjadi di dalam hidup kita, berarti kita tidak beriman kepada Tuhan. Apakah itu benar? Untuk menjawabnya, saya kutip cerita Lazarus ini. Lazarus itu borok, meninggal pun dengan boroknya. Dan ketika dia meninggal, dikatakan dalam Alkitab, balik kepada pangkuan Ibrahim. Dan kita tahu Ibrahim itu ada di mana? Di surga. Yang udah pasti Lazarus kembali ke surga. Dan yang kedua, Ibrahim itu dikatakan bapak orang percaya. Berarti Lazarus ini orang yang beriman. Ibrahim itu bapak orang percaya, berarti orang yang paling beriman. Dan apabila Lazarus kembali kepada Ibrahim, berarti Lazarus ini orang yang beriman. Tapi di dalam hidupnya sampai mati, dia borok. Boroknya itu tidak sembuh. Saudara-saudara, kesimpulan daripada dua cerita yang terakhir, kita ketahui apabila mujizat tidak terjadi di dalam hidup saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah saudara akan gugur iman saudara? Apakah saudara akan tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus? Kalau menurut daripada cerita yang ada, walaupun sakit diidam oleh Rasul Paulus sampai di akhir hidupnya, dia tetap melayani Tuhan. Walaupun borok ada pada diri Lazarus, dia tetap beriman kepada Tuhan. Dan kita pun perlu. Dan itu firman Tuhan mengatakan, bangunlah dasar iman kamu pada dasar, bangunlah rumah kamu atas dasar batu yang teguh, bukan di atas pasir. Sehingga apabila segala pencobaan datang, segala ujian datang, kita masih mampu untuk tetap percaya kepada Dia. Stefanus pun mati di ranjang batu, tapi sampai akhirnya dia tetap masih memuji Tuhan. Saudara-saudara, mujizat boleh terjadi di dalam hidup kita. Ada tujuan mujizat itu dijadikan agar kita percaya, agar kita boleh mempunyai hidup yang baru, agar kita boleh bersyukur kepada Dia, agar kita boleh menjadi saksi-saksinya, dan bahkan kita boleh melayani Dia melalui kekayaan kita. Ini berkat dan anugerah Tuhan menyertai kita semua. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih apabila hamba boleh menyampaikan firman Tuhan. Hamba bersedih sampai saat ini. Kiranya Kau boleh bekerja Tuhan lebih jauh, memiliki hati kami Tuhan, menguatkan kami, agar kami tetap percaya Tuhan, walaupun apapun tantangan di dalam hidup ini, kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga sejenak untuk Pak Sunoko. Kau menyertai Tuhan dimanapun dia berada. Kembalikan ke tempat ini dengan semangat Tuhan, dan kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus.